Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, saya dari kelas K321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 112111701. Nah, dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Di sini terdapat 7 soal, yang dimana soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan mengenai unsur-unsur desain jasa. Di sini terdapat beberapa unsur-unsur jasa, yaitu yang pertama ada kontak pelanggan adalah setiap kali konsumen berinteraksi baik melalui karyawan, situs web, iklan, atau aplikasi. Kemudian yang kedua ada bauran jasa atau mix service. Merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga ada lokasi konsumsi, merupakan tempat di mana usaha dilakukan. Poin keempat yaitu ada desain fasilitas dan aksesori jasa, merupakan aspek-aspek fasilitas jasa seperti tata letak, warna perabotan, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada teknologi, merupakan objek atau sistem yang membantu karyawan menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian poin selanjutnya itu ya ada karyawan, merupakan orang yang bekerja pada perusahaan tertentu atau lembaga dan digaji dengan uang. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi, merupakan susunan serta hubungan antara tiap bagian dalam organisasi, baik secara posisi maupun tugas, demi mencapai tujuan bersama. Kemudian poin selanjutnya ada informasi, merupakan data yang telah diperoleh menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau keputusan untuk di masa mendatang. Kemudian ada manajemen permintaan dan penawaran. Sederhananya adalah permintaan merupakan sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan untuk penawaran merupakan sejumlah barang atau jasa yang dijual untuk ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, kemudian poin terakhir yaitu prosedur, merupakan suatu proses, langkah-langkah, atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, dalam ancangan desain sistem jasa, apakah perlu dipisahkan antara high contact operation dan non-contact operation? Jelaskan. Nah, di sini saya menjawab, kedua hal tersebut tentu saja harus dipisahkan, karena pemisahan ini mempengaruhi desain jasa yang dibutuhkan, menyangkut lokasi fasilitas, tata letak fasilitas, kemudian desain proses, penjadwalan, perencanaan produksi atau operasi, keterampilan karyawan, pengendalian kualitas, standar waktu, kompensasi, perencanaan kapasitas, dan yang terakhir yaitu peramalan. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan 10 dimensi pokok kualitas jasa dan berikan penjelasannya. Di sini poin ke-10-nya yaitu yang pertama ada keandalan, kedua yaitu ketanggapan, ketiga kemampuan, keempat mudah diperoleh, kelima keramahan, keenam komunikasi, ketujuh dapat dipercaya, kemudian yang kedelapan yaitu keamanan, yang kesembilan yaitu memahami pelanggan, dan yang terakhir yaitu bukti nyata yang kasat mata. Nah, dari ke-10 poin tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok dimensi, yaitu yang pertama ada keandalan, merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Kemudian yang kedua yaitu daya tanggap, merupakan respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi,
dan penanganan keluhan pelanggan atau customer. Kemudian, poin yang ketiga yaitu jaminan, meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramah tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Kemudian ada poin keempat yaitu empati, merupakan perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan baik, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan para pelanggannya. Kemudian yang terakhir yaitu bukti langsung, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung, ruangan, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan, kenyamanan ruangan, serta kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan karyawannya. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu dasar dalam melakukan segmentasi pasar terbagi atas dasar geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Berikan contoh dan kejelasan mengenai hal tersebut. Yaitu yang pertama di sini ada segmentasi demografis, merupakan beberapa aspek seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, dan yang lainnya. Jenis segmentasi ini sering diterapkan perusahaan di dalam untuk menentukan strategi pemasaran baik produk atau jasa yang mereka tawarkan. Kemudian ada segmentasi geografis. Nah, dalam segmentasi geografis ini mengelompokkan targetnya berdasarkan aspek lokasi, contohnya tempat tinggal calon konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu segmentasi perilaku penerapan. Segmentasi perilaku ini akan membantu Anda mengenai bagaimana perilaku konsumen terhadap sebuah bisnis. Yang dilihat dalam segmentasi perilaku ini adalah pengetahuan, sikap, dan penggunaan produk oleh seorang konsumen. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu segmentasi pasar seringkali digunakan untuk membidik pasar konsumen. Langkah segmentasi pasar memberikan banyak dampak positif bagi konsumsi, bagi komunikasi pemasaran kepada konsumen, itu maksud saya. Pertanyaannya, jelaskan kelemahan dari segmentasi pasar. Nah, di sini kelemahannya yaitu biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Kemudian ada biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah karena sasaran dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Kemudian ada biaya produksi yang akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Nah, kemudian pertanyaan yang keenam, yaitu berikan penjelasan terkait dengan brand position dan product life cycle. Jadi di sini adalah tindakan perusahaan atau pemilik bisnis dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Itu pengertian dari brand position. Sedangkan untuk siklus hidup produk atau product life cycle adalah konsep yang menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui sebuah produk sejak diluncurkan hingga akhirnya ditarik ke pasar. Nah, jadi menurut saya keduanya saling berkaitan karena brand position yang memberikan kesan agar konsumen dapat mengingat produk tertentu dan siklus hidup produk atau life cycle memberikan konsep dari awal hingga akhir untuk dipasarkan. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan antara corporate design dan corporate identity.
Lalu berikan penjelasan juga mengenai hubungan antara keduanya, yaitu merupakan sebuah aspek yang penting dalam sebuah perusahaan karena menjadi wajah utama dari perusahaan. Itu merupakan eh, penjelasan dari corporate design, sedangkan untuk corporate identity merupakan suatu bentuk visual dari image dan identitas dari suatu perusahaan. Jadi hubungan keduanya yaitu sama-sama berkaitan dengan identitas perusahaan. Nah, itulah 7 pertanyaan serta jawaban menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.